Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man naswarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Selamat sore. Selamat berjumpa kembali para peserta dan pemirsa kajian Islam virtual Kitab Safinatus Shalah. Selamat berjumpa kembali bersama saya Haji Ahmad Sholeh Marwani di kajian yang ke-19. Sebagaimana biasa, sebelum kita memulai kajian, mari kita menghadiahkan suratul Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyatil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah. Bismillah hadrati muallif hadzal kitab Syekh Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Bismillah hadrati masyayikh mahbub pesantren wa masyayikh mahalangidan rahimahumullahu ta'ala wa adamanna fa'ada 'alaina 'ala ahlina 'ala auladina wa dhurriyyatina talamidina bi barakatihim wa barakati 'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat, pemirsa dan anggota kajian Islam virtual Kitab Safinatus Shalah yang berbahagia. Di kajian ke-19 kita akan membahas tentang kewajiban melaksanakan sholat pada waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Fatajibu sholatu fi hadhil awqati. Fatajibu wajib as-sholatu melaksanakan sholat fi hadhil awqati di waktu-waktu ini. Artinya sholat 5 waktu itu harus dilaksanakan pada waktunya. Tidak boleh dilaksanakan di luar waktunya. Wa taqdimuha 'alaiha wa ta'khiruha 'anha min akbaril ma'asi wa afhasi syayyiati. Wa taqdimuha, mendahulukan pelaksanaan sholat, 'alaiha, dari waktunya, wa ta'khiruha, dan mengakhirkan pelaksanaan sholat, anha, dari waktunya, min akbaril ma'asi, termasuk dari maksiat yang sangat besar, wa afhasi syayyiati, dan kejahatan-kejahatan yang paling keji. Kewajiban mengerjakan sholat di awal waktu adalah kewajiban yang diluaskan atau istilahnya wujuban muwassa'an. Artinya seseorang diberikan kelonggaran dalam pelaksanaannya. Boleh menunda dari awal waktu sampai dengan batas waktu yang cukup luas untuk pelaksanaan sholat secara sempurna. Artinya seumpama zuhur sekarang ini jam 12:05, maka dari mulai azan zuhur
sampai dengan nanti asar jam 3 lewat 25 menit, maka dari mulai jam 12 lewat 5 sampai dengan jam 3 lewat 25 menit kita boleh melaksanakan sholat zuhur pada waktu tersebut. Boleh di awal, boleh di tengah, boleh juga di akhir. Tetapi jangan sampai sesudah masuk waktu asar baru melaksanakan sholat zuhur. Orang boleh menunda pelaksanaan sholat dengan syarat orang itu harus bercita-cita akan melaksanakan sholat pada waktunya, bukan di luar waktunya. Artinya ketika sudah berkumandang azan zuhur, dia bercita-cita akan melaksanakan sholat. Nanti selesai bangun tidur, pulang kerja, tidur dulu, kemudian nanti jam 2:30 baru dia sholat zuhur. Ini boleh, asal ada niatan hendak melaksanakan sholat pada waktunya, bukan di luar waktunya. Dari keterangan kewajiban mengerjakan sholat di awal waktu adalah kewajiban yang diluaskan, diambil kesimpulan bahwa 1. Ada kalanya sunnah menyegerakan pelaksanaan sholat di awal waktu. Kita tuh sunnah menyegerakan. Yang kedua, ada kalanya sunnah mengakhirkan pelaksanaan sholat dari awal waktu. Ada kalanya kita malah sunnahnya diakhirkan, bukan sunnah di awal. Dan yang ketiga, ada kalanya wajib mengakhirkan pelaksanaan sholat dari awal waktu. Bahkan kadang-kadang malah nanti wajib mengakhirkan pelaksanaan sholat. Tidak boleh sholat di awal waktu, harus dimundurkan. Yang pertama, sunnah menyegerakan pelaksanaan sholat di awal waktu berdasarkan hadis Nabi SAW. Di khabar Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal? Qala as-salatu li awwali waqtiha. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Mas'ud, mudah-mudahan Allah meridhoinya, sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, kata Ibnu Mas'ud, sa'altu, aku pernah bertanya, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mali afdal? Amal ibadah apakah afdalu yang lebih utama? Qala, beliau Nabi menjawab, as-salatu di awali waqtiha, yaitu melaksanakan sholat di awal waktunya. Yang kedua, sunnah mengakhirkan pelaksanaan sholat dari awal waktunya dengan alasan sebagai berikut. Kenapa kok kita malah dianjurkan untuk mengakhirkan waktu sholat, bukan dianjurkan di awal? Ini karena ada beberapa alasan. Yang pertama, meyakini atau menduga akan ada kegiatan sholat berjamaah di tengah atau di akhir waktu sholat. Seumpama ketika di awal waktu masjidnya, musolanya sepi. Nanti ketika jam 1:30 baru berdatangan orang-orang berjamaah. Nah, kita saat itu ketika ada di masjid musola yang sepi, tidak ada orang, padahal sudah masuk waktu, sudah kita menunda pelaksanaan sholat zuhurnya nanti di 1:30 ketika semua orang sudah berkumpul untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang kedua, karena akan melakukan pelontaran jumrah. Orang yang akan melaksanakan pelontaran jumrah karena biasanya di awal-awal waktu itu sangat ramai. Itu pelontaran afdolnya memang sesudah zuhur. Nah, bagusnya itu sholatnya ditunda nanti selesai pelaksanaan jumrah. Yang ketiga, alasan ketiga, musafir yang melakukan perjalanan di awal waktu sholat. Seperti umpama dia melaksanakan sholatnya itu, melaksanakan musafir, melakukan perjalanan pas menjelang zuhur, 11:30 dia melaksanakan perjalanan. Nah, tiba di tengah jalan sudah masuk waktu zuhur. Maka sunnah baginya menunda perjalanan pelaksanaan sholat zuhurnya itu sampai nanti tiba di tempat istirahat, kira-kira mungkin jam 2:30 atau jam 2 dimundurkan
pelaksanaan sholat zuhurnya. Ini bagi mereka disunahkan. Yang keempat, meyakini akan adanya air bagi orang yang tidak menemukan air untuk berwudu. Seumpama musim kekeringan, dia tidak menemukan air. Ketika sudah masuk waktu zuhur atau waktu asar atau waktu sholat, dia boleh bertayamum. Setelah mencari nggak ada air, dia boleh bertayamum kemudian sholat. Tetapi kalau dia meyakini nanti akan ada air, seperti dia sudah ditelepon oleh seseorang yang mengatakan akan membawakan bantuan air, karena jalannya macet, sehingga umpama air itu baru sampai jam 2 siang, padahal zuhur jam 12.10, jam 2 siang baru ada air, padahal dia sudah boleh bertayamum untuk melaksanakan sholat zuhur. Sunnah dia menundanya sampai air datang, dia berwudu kemudian sholat. Yang kelima, meyakini adanya penutup aurat bagi orang yang tidak memiliki penutup aurat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu syarat sah sholat adalah menutup aurat. Seseorang yang ketika sudah masuk waktu, dia wajib melaksanakan sholat, tetapi tidak punya pakaian yang layak untuk menutup auratnya. Mestinya kalau memang tidak ada kain atau bahan atau apa saja yang bisa menutup auratnya, dia sudah boleh melaksanakan sholat dengan pakaian seadanya. Tetapi bagi orang yang dia yakin bahwasanya bantuan itu akan datang, karena sudah ada tanda-tanda bantuan akan datang, atau sudah dapat telepon, atau ada tanda-tanda yang ia meyakini bantuan penutup aurat itu datang, maka dia sunnah untuk menunda pelaksanaan sholatnya dengan tidak menutup aurat sampai menunggu ada bantuan sehingga dia bisa menutup aurat sholat secara sempurna. Yang keenam, alasan yang keenam, berharap berhentinya hadas bagi orang yang daimul hadas atau beser. Bisa beser kencing, beser kentut, dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang beser daimul hadas, mestinya orang ini sholatnya sholat yang dalam keadaan darurat. Begitu sudah kumandang azan, dia wajib untuk istinja, membersihkan kelaminnya dari beser tersebut, kemudian dibungkus supaya tidak keluar lagi air seninya, kemudian dia berwudu, menutup aurat dan sholat, tidak boleh menunda-nunda. Tetapi bagi orang yang berharap bahwasanya biasanya nanti di jam 2 kencingnya ini tidak lagi menetes, berhenti, atau 2:30 akan menetes, maka sunnah bagi orang ini menunda pelaksanaan sholat zuhurnya sampai dengan adanya harapan air seninya atau beser kentutnya, beser kencingnya berhenti di jam tersebut. Dan yang ketujuh, meyakini atau menduga masuknya waktu sholat bagi orang-orang yang tersamarkan oleh mendung. Artinya seseorang yang menentukan waktu sholat berdasarkan fenomena alam, yaitu sinar matahari. Ketika mendung, umpama di waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib mendung, sehingga tidak punya jam, nah, mereka ini menduga bahwasanya waktu ini sudah masuk waktu zuhur, waktu masuk asar. Nah, sunnah bagi orang ini yang dalam keadaan kondisi mendung, yang mana keyakinannya atau dugaannya sudah masuk waktu, ini bisa saja benar, bisa saja meleset. Sebagusnya ini ditunda agar memang betul-betul sudah masuk waktu. Bapak, Ibu hadirin hadirat, peserta dan pemirsa kajian Islam virtual Kitab Safinatus Shalah yang berbahagia. Selanjutnya yang ketiga, yaitu wajib mengakhirkan pelaksanaan sholat dari awal waktu. Siapa mereka ini? Yang pertama, bagi seseorang yang berihram haji, artinya niat melakukan ihram untuk melaksanakan ibadah haji, yang mana orang itu khawatir luput pelaksanaan wukuf di Arafah, maka dia wajib mengakhirkan waktu sholat isya, khusus isya saja. Artinya begini, waktu wukuf di padang Arafah itu dari mulai terbitnya fajar tanggal 9 Zulhijjah, itu hari Arafah, sampai dengan terbitnya fajar tanggal 10 Zulhijjah.
Artinya malam takbiran pun seseorang masih boleh wukuf di padang Arafah. Seumpama dia ini tidak sempat wukuf di siang hari, tidak sempat wukuf di sore hari, baru sempat wukuf di padang Arafah pada tengah malam. Padahal sebagaimana kita ketahui, saat ini pasti jalan menuju ke Arafah itu sangat macet sekali. Seumpama dia melaksanakan sholat isya di awal waktu, kemudian jalan menuju Arafah itu sangat padat dan macet, sehingga dia kemungkinan masuk Arafah itu sudah habis waktu pelaksanaan wukufnya, maka dia wajib mengakhirkan waktu sholat isya, dia wajib berangkat menuju Arafah. Nanti sholat isyanya diakhirkan, tidak mengapa, bahkan malah wajib. Mengapa demikian? Karena alasannya sangat simpel. Ibadah haji itu di samping biayanya mahal, waktunya juga terbatas, dan juga sangat merepotkan. Sehingga kalau luput pelaksanaan wukuf di padang Arafah, hajinya tidak sah. Sebagaimana hadis Nabi, al-hajju Arafah. Kalau hajinya tidak sah, maka tahun depan dia wajib mengqadanya, dan itu sangat repot sekali. Sedangkan kalau sholat, ini dia bisa mengqadanya kapan saja, tidak perlu biaya yang begitu mahal. Alasan yang kedua, yang wajib menunda pelaksanaan sholat, bagi seseorang yang sedang menyelamatkan orang yang tenggelam. Nah, umpama dia tim Basarnas atau siapa saja yang hendak menolong orang yang sedang tenggelam, sedangkan waktu sholat sudah dikumandang azan, jangan sholat dulu. Ya, selamatkan orang tersebut, tunda waktu sholatnya, ini malah wajib. Begitu juga dokter yang sedang mengoperasi atau satpam yang sedang menunggu menjalankan tugas piket. Begitu juga suster yang sedang merawat orang sakit, atau siapa saja atau pemadam kebakaran yang sedang menjalankan tugas, padamkan dulu, sholatnya ditunda belakangan, itu malah wajib. Dan yang ketiga, bagi seseorang yang menyalatkan jenazah yang dikhawatirkan akan meletus atau membusuk. Umpama dia sholat dulu, sholat jenazah belakangan, ini khawatir jenazahnya ini akan membusuk, sehingga wajib menunda pelaksanaan sholat fardunya, lalu dahulukan sholat jenazahnya. Bapak Ibu hadirin hadirat, peserta dan pemirsa kajian Islam virtual yang berbahagia. Selanjutnya, barang siapa mengerjakan 1 rakaat sholat pada waktunya dan sisa rakaat yang lain di luar waktunya, maka seluruh bilangan rakaat sholatnya dianggap adaan, bukan sholat qadha. Artinya begini, seumpama seseorang itu mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat, zuhur asar itu jam 3:25, sedangkan sekarang ini sisa waktu jam 3 sudah 22 menit, tinggal 3 menit lagi, atau jam 3:23, tinggal 2 menit lagi masuk asar. Ketika dia laksanakan sholat takbiratul ihram, dapat 1 rakaat, bangun dari sujud kedua, kemudian kumandang azan asar. Persis sholat zuhurnya hanya 1 rakaat yang ada di waktu zuhur, sisanya yang 3 rakaat itu sudah di luar waktu zuhur, ada di waktu asar. Bagaimana ini? Semua dia harus lanjutkan sholatnya, tidak boleh batalkan, dan semua rakaatnya meskipun hanya 1 yang di waktu zuhur, 3 di waktu asar, ini dianggap sholat ada, bukan sholat qadha. Sebagaimana kasus seseorang yang mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua. Seseorang itu dianggap dapat 1 rakaat, itu ketika takbiratul ihram, baca surat Fatihah, ruku, i'tidal, sujud yang pertama, duduk atau sujud kedua, bangun dari sujud kedua, ini dianggap dapat 1 rakaat. Di mana gerakan itu masih dalam waktu sholat, sedangkan sisa rakaat yang lain sudah berada di luar waktu sholat. Meskipun demikian, maka seluruh bilangan sholatnya dianggap sholat ada, bukan sholat qadha. Dan bila tidak demikian, artinya dia bangun
di sujud yang kedua berbarengan dengan kumandang azan asar, atau di luar waktu zuhur sudah masuk waktu asar, maka sholatnya dianggap qadha. Sebagaimana kasus seseorang yang ketika mengangkat kepala dari sujud yang kedua berbarengan dengan habisnya waktu sholat atau sudah masuk waktu asar, maka seluruh bilangan sholatnya dianggap qadha, bukan ada. Bila seseorang melaksanakan sholat pada waktunya, ya, maksudnya dia sholat zuhur, ya, sholat zuhur jam 3:20, padahal asar jam 3:20, maksudnya masih ada waktu 5 menit, cukuplah kita sholat 5 menit. Sholatnya waktunya itu dan sangat luas untuk memanjangkan durasi salat dengan melaksanakan berbagai kesunahan sehingga keluar habis waktunya, maka menurut pendapat yang sahih ini dibolehkan. Bukan 5 menit lagi asar, dia sholat zuhur panjang sekali bacaannya, ya, dibaca surat Yasin yang rakaat pertama, rakaat kedua tabarok, ya, kemudian rukunya sampai 20 tasbihnya, itidin doanya panjang, sujudnya sampai 20 tasbihnya. Nah, sehingga mestinya kalau dia sholat dengan bacaan yang biasa itu cukup 5 menit, tetapi dia panjangkan itu. Ini tidak mengapa meskipun dia tidak bisa sholat zuhur 4 rakaat secara sempurna di waktunya, bahkan sampai keluar, ini tidak mengapa. Dan bahkan menurut pendapat yang paling sahih, hal itu tidak dimakruhkan, hanya sekadar khilaful aula, artinya menyalahi yang lebih utama. Upaya memanjangkan durasi salat itu ada kalanya dengan satu, memanjangkan bacaan Quran. Qurannya dipanjangkan, baca surat Al-Baqarah, rakaat pertama, kedua Ali Imran, subhanallah, ini makmumnya kabur. Tapi kalau sholat sendiri tidak masalah, kalau jadi imam pikirkan makmumnya, bukan pikir diri sendiri. Yang kedua, memanjangkan bacaan zikir. Bisa zikirnya dipanjangkan, bacaan Qurannya biasa, zikirnya yang tadinya 3 dia baca 10, 15, 20 atau lebih. Tapi ini juga kalau sholat sendirian, kalau berjamaah jadi imam tidak boleh. Yang ketiga, memanjangkan durasi diam ketika berdiri atau berdirinya yang lama. Dan yang keempat, dengan melakukan berbagai rukun lain yang panjang, ini dipersilahkan. Bapak, Ibu hadirin hadirat, pemirsa dan peserta kajian Islam virtual Kitab Safinatus Shalah yang berbahagia. Dan bahkan bila waktu sholat itu hanya memuat beberapa rukun saja, artinya hanya baca Fatihah, kemudian hanya cukup untuk ruku, i'tidal, sujud, ya, duduk atau sujud dan sujud berikutnya, hanya itu saja, maka yang lebih utama seseorang hendaknya menyempurnakan beberapa hal yang disunahkan. Masih dianjurkan menyempurnakan sunahkan. Umpama sholat ini hanya cukup untuk baca takbiratul ihram, baca Fatihah, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk atau sujud, kemudian sujud lagi dan bangun berdiri, itu hanya yang rukun-rukun saja, tidak yang sunah-sunah. Masih tetap juga dianjurkan untuk melaksanakan yang disunahkan. Seperti apa? Membaca doa iftitah. Iftitah ini tidak dibaca, nggak apa-apa, dibaca bagus. Meskipun waktunya hanya cukup untuk yang rukun, tetap dianjurkan untuk menyempurnakan sunat dengan membaca doa iftitah. Meskipun hal itu berisiko membuatnya kehabisan waktu sholat dan ia tidak mendapati 1 rakaat dalam waktunya. Ini tidak mengapa, tetap dianjurkan. Tetapi bila waktu sholat itu sempit sekali sehingga tidak memuat pelaksanaan sholat secara sempurna, artinya baru baca Fatihah azan asar, maka seseorang tidak boleh memanjangkan durasi sholatnya. Gak boleh manjang-manjangin. Begitu juga ia tidak boleh meringkas pelaksanaan pelaksanaan rukun sholat semata karena menempatkan seluruh pelaksanaan atau gerakan sholat pada waktunya. Itu gak boleh diringkas. Jadi rukunya seperti ayam notol jagung, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tidak boleh. Tetap sebagaimana biasa ada tumakninahnya. Para ulama mazhab Syafi'i sepakat bahwa mengeluarkan waktu sholat, pelaksanaan sholat
baik secara keseluruhan atau sebagiannya adalah perbuatan dosa. Meskipun satu rakaat sholat yang dilakukan masih dalam rangkaian waktunya. Nah, meskipun yang tadi itu dibolehkan kecuali pada hal-hal yang wajib untuk menyelamatkan orang, tapi kalau sampai keluar waktunya, hanya satu saja yang dalam waktu dan yang sisanya di luar waktu sholat, itu menunda sampai ini dia berdosa. Wallahu a'lamu bishawab. Demikian dan terima kasih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan halalan tayyiban mubarakan fih, hamdan yafi na'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin, ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una, zidna 'ilman, alhamdulillah ala kulli halin. Wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba birahmatika arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina istami'u qawla fattabi'na ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum.